Oke, kita mulai ya. Coba kita selami sebuah misteri yang sebenarnya terjadi setiap hari di dalam kepala kita masing-masing. Pernah nggak sih Anda ketemu seseorang, Anda tuh tahu banget namanya, tapi tiba-tiba blank, kosong, otak kayak beku, dan nama itu hilang gitu aja. Wah, frustrasi banget kan? Dan ini bukan cuma soal nama loh, tapi tentang semua kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat. Ya, kayak lidah kepleset, salah ngomong, atau pas lagi salah baca kalimat. Atau yang paling sering nih, jalan ke dapur, terus pas sampai sana, ngapain ya tadi? Semuanya ini kan rasanya acak banget ya, sepele. Tapi gimana kalau semua kesalahan kecil ini, ternyata bukan kecelakaan acak? Gimana kalau ini sebenarnya sebuah pesan, sebuah petunjuk dari bagian pikiran kita yang paling dalam, yang paling tersembunyi? Nah, untuk memulai penyelidikan ini, kita bakal pakai panduan dari sebuah karya yang, revolusioner banget. Sebuah buku yang ngajarin kita untuk melihat kesalahan-kesalahan ini bukan sebagai kegagalan, tapi justru sebagai petunjuk. Jadi, ini dia bukunya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Sigmund Freud menulis buku ini. Dan argumen dia itu begini, semua kesalahan kecil yang sering kita anggap remeh, yang kita sepelekan, itu sebenarnya penuh sama makna. Ini tuh kayak jendela kecil buat ngintip ke alam bawah sadar kita. Intinya begini, menurut Freud, nggak ada yang namanya kebetulan dalam kehidupan mental kita. Nggak ada. Setiap kali lidah kepleset, setiap kali kita lupa sesuatu, itu sebenarnya didorong oleh konflik atau keinginan tersembunyi yang lagi bergejolak di bawah sadar kita. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana cara kerjanya dalam praktek. Soalnya Freud ini nggak cuma berteori loh, dia beneran menganalisis kasus-kasus nyata, termasuk pengalamannya sendiri, buat ngebuktiin argumennya. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal di buku ini, ya kasusnya Freud sendiri. Ada satu momen di mana dia tiba-tiba, entah kenapa, nggak bisa mengingat nama seorang pelukis Italia, yang padahal dia kenal banget. Nama yang mau dia ingat itu Signorelli. Tapi anehnya, yang muncul di kepalanya malah dua nama lain, Botticelli sama Boltravio. Dua-duanya salah. Pertanyaannya, kenapa justru nama-nama itu yang nongol? Dan disinilah Freud bekerja kayak detektif. Dia telusuri nih jejaknya. Ternyata, sebelum dia lupa, dia tuh abis ngobrolin topik yang nggak nyaman soal kematian. Pikiran ini kan nggak enak, jadi dia tekan, dia singkirkan. Nah, secara nggak sadar, pikiran yang ditekan ini nyambung lewat asosiasi bunyi dan makna ke nama Signorelli. Akhirnya nama itu ikut keseret dan keblokir dari ingatannya. Jadi, poin pentingnya ini nih. Freud lupa bukan karena memorinya lemah. Sama sekali bukan. Dia lupa karena alam bawah sadarnya secara aktif ngeblokir nama itu buat ngehindarin pikiran lain yang nggak enak tadi. Jadi lupa itu sebuah tindakan yang ada motivasinya. Oke, sekarang coba kita tarik gambarnya lebih luas lagi. Kalau satu kelupaan kecil aja maknanya bisa sedalam ini, artinya apa dong buat pemahaman kita tentang pikiran manusia secara keseluruhan? Nah, disinilah gagasan radikal dari buku ini. Kata Freud, setiap kesalahan, sekecil apapun, itu bukan kebetulan. Semuanya itu ada sebabnya. Ada niat atau konflik tersembunyi yang jadi dalangnya. Jadi, setiap kali Anda salah ngomong atau lupa sesuatu, bayangin aja itu kayak momen singkat di mana topeng kesadaran kita sedikit kebuka. Dan kita bisa ngintip ada pertempuran yang lagi terjadi di baliknya. Pertarungan antara apa yang kita niatkan secara sadar dengan apa yang sebenarnya kita rasain di lubuk hati. Dan implikasinya lebih dalam lagi. Freud nunjukin bahwa mekanisme mental yang sama, yaitu tadi, penekanan, konflik, asosiasi tersembunyi, itu bekerja di dalam diri kita semua. Artinya, garis antara yang kita anggap normal dan neurotik itu ternyata tipis banget. Bedanya seringkali cuma soal kadarnya aja. Anda mungkin mikir, oke, teorinya menarik sih, tapi apa relevansinya buat saya hari ini? Nah, disinilah letak kekuatan buku ini yang nggak lekang oleh waktu. Karena buku ini ngubah cara kita mandang kesalahan. Daripada malu pas salah ngomong, kita justru bisa jadi penasaran. Pikiran gue lagi nyoba ngomong apa ya? Buku ini ngasih kita semacam kunci buat ngebuka pemahaman, kenapa sih kita melakukan hal-hal tertentu, dan kenapa orang lain juga bertindak begitu. Jadi ini tuh bukan sekedar buku teori yang kering dan akademis ya. Anggap aja ini panduan praktis buat jadi detektif bagi pikiran Anda sendiri, buat ngungkap petunjuk dan mecahin misteri tentang siapa diri Anda yang sebenarnya. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan.
Coba deh ingat-ingat lagi, kesalahan kecil apa yang terakhir Anda buat. Entah itu salah ngomong, lupa sesuatu, atau salah ambil barang. Jangan diabaikan gitu aja. Siapa tahu, itu justru pesan paling penting yang perlu Anda dengar hari ini. Pesan yang dikirim langsung dari alam bawah sadar Anda.